Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yang terhormat tim penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Fitria Endah Purwani, dosen prodi sarjana kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan 2. Mata kuliah ini terdiri dari 6 SKS, 2 SKS teori, dan 4 SKS praktik. Secara garis besar, mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam melakukan komunikasi dan konseling dalam praktik kebidanan pada siklus hidup perempuan. Mahasiswa belajar tentang prinsip komunikasi dan konseling pada individu dan kelompok, membuat media dan alat bantu yang digunakan saat melakukan konseling. Dalam mencapai pembelajaran yang komprehensif, mata kuliah ini memiliki CPL dalam program studi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang kami rumuskan diantaranya adalah mampu menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi dan konseling dalam praktik kebidanan. Kemudian mampu menjelaskan dan mempraktikkan komunikasi efektif pada klien dalam persiapan, interaksi, dan evaluasi. Kemudian mampu menjelaskan definisi, tujuan, jenis-jenis, dan tahapan konseling. Mampu menjelaskan dan mempraktikkan konseling pada individu dan kelompok pada siklus hidup perempuan, baik kasus normal atau kasus khusus. Kemudian yang terakhir adalah mampu menciptakan dan menggunakan media atau alat bantu konseling. Dalam mata kuliah ini, pokok bahasan yang akan disampaikan meliputi konsep dasar komunikasi dalam praktik kebidanan, kemudian komunikasi efektif dalam praktik kebidanan, keterampilan observasi dalam praktik kebidanan, komunikasi pada berbagai jenis klien dalam praktik kebidanan, dan konsep dasar serta prinsip konseling individu dan kelompok dalam praktik kebidanan kasus normal dan kasus khusus, serta berbagai jenis media atau alat bantu untuk melakukan konseling. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini sangat beragam, antara lain karya pertama saya yaitu buku pembelajaran mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan yang diterbitkan di PT Sonpedia di tahun 2024. Kemudian buku komunikasi dalam kebidanan yang diterbitkan pada tahun 2024. Kemudian komunikasi pada praktik kebidanan pada tahun 2023 dan beberapa jurnal sebagai referensi dalam pembelajaran ini. Kemudian peran dan aplikasi asesmen dan bimbingan dan konseling melalui kajian bimbingan dan konseling dalam praktik kebidanan. Mata kuliah ini dapat diakses di laman Simak STIK Budi Kemuliaan, dan untuk mencari literatur review yang berkaitan dengan komunikasi kebidanan, maka mahasiswa saya arahkan untuk mengakses platform seperti Google Scholar. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan sistem tatap muka langsung maupun tidak langsung atau online, di mana media yang biasa digunakan yaitu Zoom Meeting, CBT, Quizzes, Google Meet, dan media lainnya. Dalam pengajaran mata kuliah ini, saya mengimplementasikan dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk memastikan proses pembelajarannya efektif dan komprehensif, baik dilaksanakan secara online maupun offline, untuk aspek delivery, saya menyampaikan materi melalui beragam strategi perkuliahan, di mana metode pembelajaran yang saya gunakan adalah kombinasi antara teacher-centered learning dan student-centered learning. Pengajaran yang saya gunakan biasanya menggunakan studi kasus, role-play, di mana mahasiswa menganalisis skenario nyata dalam menerapkan konsep, terutama saat menganalisis masalah yang berkaitan dengan aspek asuhan kebidanan pada saat kasus. Dan selanjutnya, praktikum dan simulasi. Kami biasanya melakukan demonstrasi langsung di kelas. Pada aspek interaction, saya sangat mendorong keterlibatan aktif mahasiswa selama di kelas. Pada awal pembahasan topik, baru saya melakukan brainstorming dan mind mapping untuk menggali ide dan pemanfaatan awal dari pemahaman mahasiswa. Kemudian melakukan diskusi kelompok, presentasi mahasiswa, dan collaborative learning. Mahasiswa juga dilatih presentasi dan bekerja dalam studi kasus secara kolaboratif yang bukan hanya melatih kemampuan secara analisis, tetapi juga melatih kolaborasi dan komunikasi secara efektif. Sebagai bentuk asesmen dan evaluasi pada mata kuliah, penilaian pun dilakukan secara komprehensif. Untuk penilaian terdiri dari bobot penilaian meliputi ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 40%, dilengkapi dengan tugas 20% dan kehadiran sebesar 10%.
Sedangkan untuk praktikum dilakukan di lapangan dengan penilaian didasarkan pada target capaian kompetensi dan kehadiran sebesar 100%. Berikut akan saya tampilkan cuplikan proses pengajaran pada tatap muka dengan topik konsep dasar dan prinsip konseling kelompok dalam praktik kebidanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian, sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Istiqomah. Ya, baik. Perkenalkan saya dengan Bu Fitri ya. Bu Fitri hari ini akan menyampaikan tentang konsep dasar dan prinsip konseling kelompok dalam praktek kebidanan. Mereka sudah disampaikan untuk konseling individunya ya. Masih ingat ya, konseling individu itu kan berarti sebelum saya menjelaskan tentang konseling pada kelompok, ada yang tahu nggak apa sih konseling kelompok itu? Tatap muka, betul. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita melakukan konseling kelompok? Bersama dari pokok bahasan ya. Berapa jumlah sih yang harus mengikuti konseling kelompok ya? Jadi memang tidak boleh lebih dan lebih, tapi kurang ya, kurang dari sekitar 3 ya. Jadi harus lebih dari 4 sampai 12 ya. Kemudian juga kita harus sepakati, misalnya kalau misalnya kalian di asuhan kebidanan ini ibu nifas ya ibu nifas semua, atau mungkin ibu hamil semua ya. Terus juga kondisikan topik yang nanti akan kalian sampaikan itu adalah topik yang sama. Misalnya kalau kalian mau menyampaikan tentang topiknya adalah tentang ASI atau mungkin tentang tanda bahaya pada ibu nifas, berarti topiknya hanya itu aja. Dari komunikasi kelompok ini kan kita sudah melihat ya, dari yang tadi sudah dipaparkan oleh kalian bahwa kondisi ini adalah dengan tujuan yang sama ya, atau interaksinya juga memang harus dilakukan oleh orang yang sama. Tujuan komunikasi ini kan memang semuanya harus memenuhi dari kebutuhan sosial dari setiap audiens ya. Nah, kemudian juga ada dukungan atau bantuan dari kita nih tenaga kesehatan ya. Nah, kemudian juga konsep diri kita ya, sharing ilmu agar pasien yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dengan apa yang kita sampaikan. Oke. Kemudian kalau melihat dari gaya kepemimpinan ya, dalam kelompok ini kan memang ada gaya tunggal, ada gaya elektrik. Nah, kalau kita lihat dari gaya tunggal ini kan memang pencapaian tugasnya itu sendiri ditentukan oleh kelompok ya. Kalau kita lihat pembedanya dari gaya elektrik, ini dipusatkan pada anggota kelompok atau mungkin pembagian tugasnya itu biasanya juga anggota kelompok yang bertanggung jawab ya. Oke, kemudian ciri-ciri dari kepemimpinan dalam kelompok ini harus berorientasi pada tugas. Jadi peran dan tugas masing-masing kita itu tahu dan paham ya. Jadi misalnya contohnya pada ibu nifas pos SC dengan postpartum beda nggak kondisi fisiknya? Beda ya. Dan kita harus lebih mungkin aware lagi dengan ibu yang pos SC, karena dengan kondisi pos SC dengan spontan tentunya tingkat kondisi fisik nyerinya itu akan lebih nyeri dengan yang SC ya, karena dia merasa tidak nyaman dengan kondisi duduk terlalu lama misalnya. Ini ketika organisasinya itu cukup baik ya. Organisasi cukup baik tentunya harus ada dukungan dari semua anggota gitu ya. Dari peranan kalian nantinya sebagai konselor juga harus bisa dipahami, karena kan kalau misalnya kita memberikan konseling ini kadang-kala bisa dalam satu sesi 1 atau 2 orang gitu ya, dengan topik yang berbeda walaupun dengan konseling yang sama ya. Kemudian juga harus ada hubungan yang baik ya antara kami sebagai konselornya atau mungkin pasien sebagai konselingnya ya, dan harus ada upaya keberhasilan dalam pencapaian komunikasi kita pada saat memberikan edukasi ke pasien. Ya, kemudian melihat dari karakteristik kelompok, di sini anggota ini kan sebaiknya ada hubungan tatap muka ya, dalam artian kita ya, kemudian juga harus memiliki tujuan dan maksud yang sama. Jadi kalau misalnya konselingnya itu berbeda, maksudnya saya butuhnya edukasi tentang ini apa namanya,
Apa sih yang perlu saya siapkan pada saat nanti saya di rumah masa nifasnya gitu kan. Nah, ketika disepakati oleh pasien-pasien yang lain, kemudian mereka punya kebutuhan berbeda-beda, kita lihat kebutuhan yang paling banyak dengan topik yang mana gitu ya. Jadi kemudian juga di sini juga harus ada norma dan struktur yang bisa dibedakan ya dari setiap konseli. Nah, kemudian kalau kita lihat dari macam-macam konseling dalam asuransi kebidanan, ini kan ada langkahnya ya. Langkah yang sudah kalian pahami adalah pertama kita harus ada pendahuluan. Ya, pendahuluan itu kita harus ada pengantar dulu. Ya, pengantar apa yang akan kita sampaikan. Ya, kemudian bagian inti atau bagian pokok ini adalah secara garis besar apa yang akan kalian sampaikan. Ya, disampaikan evaluasi. Ya, evaluasi dari apa yang kita sampaikan itu sudah dipahami belum oleh pasien ya. Kemudian unsur dalam konseling tentunya di sini ada pesertanya ya. Pesertanya ini kan ada pasien gitu ya, terus tujuan dan hasil dari konseling yang kita lakukan itu tentunya harus ada harapan yang pasti ya. Tentunya kita harus bisa meningkatkan kemampuan dalam aspek pengetahuan ya. Pengetahuan pasien itu harus bertambah. Jadi value-nya ada pada saat kita memberikan konseling. Kalau kita tidak bisa memintarkan pasien, kita harus ada effort lebih untuk bisa memberikan komunikasi lebih detail lagi, lebih jelas lagi terhadap pasien. Boleh ya. Jadi kita boleh menggali dulu nih apa yang menjadi pengalaman pasien. Misalnya nih, pasien ini kan sudah ada pengalaman sebelumnya merawat anaknya yang pertama, sekarang dia lahiran anak kedua. Otomatis kalau kita melihat dari topik yang kita sampaikan tentang peran menyusuinya ibu pada saat anak pertama dengan anak yang sekarang tentunya punya pengalaman yang berbeda. Nah, boleh pada saat itu kita lakukan sharing. Ya, siapa tahu memang perjalanan pengalaman anak pertama dengan yang sekarang gemuk ya, penambahan berat badan itu yang merubah secara drastis secara fisik untuk setiap ibu hamil. Nah, itu yang harus bisa kita tumbuhkan rasa percaya diri terhadap pasien ya. Nah, kemudian tentunya pasien harus kita latih ya kemandirian dalam memecahkan masalah. Kalau misalnya masalah itu tidak bisa terpecahkan, bisa nanti kita berdialog lagi dengan pasien tersebut sehingga pasien itu bisa menyelesaikan permasalahannya itu tidak ditunda gitu ya. Jadi pulang dari rumah sakit atau mungkin pulang dari tempat praktek kita, mereka sudah bisa menyelesaikan masalah pada saat nanti dia di rumah. Ya, tadi topik tentang konseling pada kelompok sudah saya sampaikan. Di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Ibu. Oh ya, silakan Dinda. Izin bertanya Ibu, sebelumnya kalau dalam sesi konseling kelompok ini bisa nggak sih kalau misalkan permasalahan kelompoknya itu yang sensitif kayak entah masalah keluarga atau masalah rumah tangga. Nah, dan juga kan kalau konseling kelompok ini kan banyak ya Bu, 4-12 orang. Pasti beberapa ada yang nggak aktif kan, maksudnya kayak nggak mau berbicara atau yang diem aja. Itu gimana sih cara kita buat orang itu menjadi aktif? Ya, terima kasih Dinda, pertanyaannya bagus nih. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab dari pertanyaan Dinda? Siapa? Saya Laras. boleh nyoba Bu. Silakan Laras. Untuk tadi pertanyaan Dinda, kalau misalnya isunya sensitif ya, itu sebenarnya bisa, tapi mungkin agak susah ya Bu, karena kan nggak semua orang itu bisa mau berbagi, apalagi masalah sensitif bagi dirinya. Kalau untuk gimana caranya aktif, mungkin bisa ya dari awal tuh kita udah ngomong kayak ini tuh kerahasiaannya tuh harus dijaga. Jadi bukan hanya si konselor aja kita, tetapi juga individu atau peserta kelompok juga harus bisa menjaga informasi dari peserta yang lain gitu, biar yang lain itu sama-sama ngerasa kayak oh kita tuh saling ngejaga privasi masing-masing gitu. Dan mungkin harus ada batasan-batasan yang kayak oh ini tuh udah termasuk sangat amat yang sensitif, yang emang harus kita berdua aja sama si individunya, seperti itu sih Bu. Oke, ya betul ya. Jadi mungkin kalian semua harus bisa memahami ya, ada porsinya di mana kita itu boleh semua keluhan pasien kita tampung ya. Jadi tidak semua dalam kondisi kita melakukan konseling kelompok semua orang jadi tahu gitu. Karena kan ada orang yang mungkin dia cenderung introvert yang tidak mau berbagi ceritanya padahal dia punya masalah pribadi gitu ya. Jadi lebih baik dengan kondisi seperti itu kita berubah settingannya. Jadi bukan kelompok lagi tapi lebih ke arah individu.
ya, karena aspek privasi ini yang harus kita perhatikan untuk setiap permasalahan dari pasien. Ya, tadi kan materi sudah saya sampaikan semuanya ya, berarti sebelum kita akhiri proses pembelajaran, saya mau menampilkan studi kasus untuk kalian semua. Jadi nanti saya minta ada 2 kelompok ya, berarti kalian di sini jumlahnya ada 10, berarti satu kelompok 5-5. Kelompok 1 siapa aja? Dari urutan sini aja ya. Dari urutan Azmi sampai ke Amanda, kemudian Nadia sampai ke Nindi. Ya. Nah, ini saya bacakan dulu untuk kasusnya. Kasusnya ini ada seorang bidan ya untuk kasus yang pertama. Bidan tersebut bekerja di Puskesmas Mekarjati. Kemudian bidan melakukan pengelolaan pada ibu hamil. Dari 30 ibu hamil ternyata 12 itu mengalami anemia dan 2 orang ibu hamil mengalami kek ya. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana kalian memberikan konseling ya pada ibu hamil dengan permasalahan pertama adalah anemia, kemudian ada kek ya. Jadi dari 10 orang itu rata-rata pasien nifasnya itu ibunya nggak pernah mau pakai KB ya, jadi tidak pernah mau menggunakan KB, apalagi kalau kita tawarkan dengan metode jangka panjang ya. Alasannya salah satunya adalah dilarang oleh suami, kemudian juga ada mitos gitu ya, mitos yang memang kalau misalnya kita menggunakan KB jangka panjang misalnya ya, takutnya hilang ya, tertimbun oleh lemak di bagian tangan atau lengan ibunya, atau mungkin kalau pakai IUD-nya tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana ya, atau bisa jalan sampai ke jantung ya. Jadi sama-sama nih kelompok 2 juga bisa memberikan bagaimana konseling pada ibu nifas tersebut, kenapa bisa terjadi mitos, atau mungkin percaya dengan mitos, atau mungkin mereka alasannya kenapa sih tidak mau ber-KB. Nah, sekarang kalian buat 2 kelompok ya. Tadi sudah saya sebutkan, pertama kelompoknya adalah dari Azmi sampai ke Amanda, kemudian kelompok 2 dari Anindia sampai ke Nindi ya. Yuk silakan, berarti buat lingkaran aja. Ya, ini sudah terbagi ya 2 kelompok ya. Jadi nanti akan saya berikan waktu kurang lebih sekitar 10 menit untuk melakukan pembahasan ya dari 2 kasus ini. Saya hitung mulai dari sekarang, silakan mulai berdiskusi. Nanti dari salah satu anggota kelompok bisa menyampaikan ya hasil diskusinya. Terima kasih. Ya, waktu sudah selesai. Saya minta nanti dari kita tunjuk kelompok 1 dulu ya. Yang mau menyampaikan siapa nih? Saya, Bu. Oke, Eka Dita. Ya, silakan. Baik, saya izin menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 ini. Untuk kasus 1 kan kita memang fokus pada ibu hamil. Jadi di dalam desa Mekarjati itu ada 30 ibu hamil, dan di antara 30 itu ada 12 orang yang mengalami anemia dan 2 orang kek atau kek. Jadi bagaimana cara kita sebagai bidan untuk bisa menanggulangi hal tersebut itu, pertama mungkin kita kan diberikan konseling kelompok ya Bu, atau bisa kelas ibu hamil, dan itu kita dipisahkan antara ibu yang di antara 30 itu kan ada yang sehat, lalu 12 orangnya itu mengalami anemia dan juga 2 orang kek itu. Jadi kita pisah-pisah Bu. Dari yang anemia kita berikan konseling sesuai dengan permasalahan anemia, seperti misalkan anemia kan kekurangan ini ya Bu, energi protein. Iya, energi protein, dan itu yang perlu kita sampaikan kepada ibunya di dalam konseling itu mungkin fokus pada konsumsi tablet FE Bu. Seperti itu. Ya, dan bagaimana pemenuhan gizinya pada saat kehamilan itu perlu diperhatikan. Untuk yang KEK ini atau kek itu, kita juga perlu fokuskan pada pemenuhan gizi Bu, karena dari situ kan itu bisa menjadi masalah baru untuk bayinya seperti apa nantinya. Itu bisa menjadi permasalahan dalam kehamilan juga, apakah bayinya prematur atau perdarahan nantinya gitu. Itu kan jadi masalah gitu Bu. Dan perlu kita
tanggulangi seperti itu. Nah, untuk yang ibu yang sudah sehat dan tidak ada masalah, mungkin kita lebih perhatikan lagi bagaimana perkembangan kehamilannya seperti itu dan bisa diteruskan sehingga nantinya persalinannya bisa lancar dan sehat. Terima kasih untuk Eka Dita sudah menyampaikan hasil konselingnya ya dari kasus pertama. Berarti kita garis bawahi bahwa nutrisi itu penting ya untuk ibu hamil. Betul. Karena bukan hanya saat ini ibu dalam kondisi hamil, tapi kita juga harus memperhatikan pada saat nanti bayi itu lahir ya. Betul. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1, kita berikan tepuk apa? Kita berikan tepuk mantul ya. Oke. Yuk, kita beri tepuk mantul untuk kelompok 1. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Sekarang tinggal kelompok 2 ya. Siapa yang mau menyampaikan untuk bagaimana teknik konseling yang akan disampaikan oleh bidannya ketika melihat dari kasus yang kedua tentang ibu nifas yang tidak mau ber-KB? Saya Bu. Oh iya, silakan Nadia. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Arsil untuk mewakili mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi untuk ibu nifas yang tidak mau menggunakan KB dengan alasan dilarang oleh suami atau karena mitos, itu kan banyak ya, 8 dari 10. Kita itu akan melakukan pendekatan kepada suami atau keluarga dan juga kepada tokoh agama. Untuk yang pendekatan kepada suami atau keluarga itu kita menjelaskan bahwa dari kalau misalkan KB-nya ini tidak dilakukan dengan banyaknya jumlah anak atau paritas akan menyebabkan berdampak pada sosial dan ekonominya, karena itu kan membutuhkan banyak biaya kan. Lalu untuk pendekatan kepada tokoh agamanya, karena dari mitos tersebut kan banyak yang bilang KB tidak boleh karena haram gitu. Banyak dari pernyataan tersebut itu dari RS rumah sakit atau di puskesmas. Kita melakukan pendekatan kepada tokoh agamanya, menjelaskan bahwa dengan jumlah anak itu tidak terlalu penting, karena yang penting itu merupakan kualitas dari anaknya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Nadia untuk penyampaian dari hasil diskusinya ya. Ya, betul. Kalau kita melihat dari kasus kedua ini kan memang harus kita perhatikan ya bahwa bukan jumlahnya saja anak yang dilahirkan, tapi bagaimana anak itu berkualitas nantinya. Jadi perencanaan kehamilan itu harus dimatangkan ya. Jadi jangan sampai asal ibu itu hamil, asal melahirkan, tapi bagaimana untuk membesarkan anak tersebut setelah lahir itu kan butuh biaya panjang ya, dan banyak tidak sedikit untuk membiayai anak itu sampai besar ya. Terima kasih untuk kelompok 2, kita berikan tepuk apa? Tepuk gujob kali ya. Yuk semuanya berdiri. Oke, saya di sini. Beri tepuk gujob untuk kelompok 2. 1, 2, 3. Tepuk gujob. Gujob mantap, gujob mantap. Oke. Jadi sudah selesai kita melakukan pembahasan kasus ya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang kita sebelum mengakhiri dari proses pembelajaran hari ini, saya mau meminta kalian untuk mengisi kuisis ya sebagai bahan evaluasi bahwa hari ini sudah selesai kita belajar tentang komunikasi. Ya, selamat mengerjakan. Nanti boleh masing-masing HP kalian masukkan kodenya, baru nanti bisa menjawab pertanyaan. Iya, sebelum mengisi kuisis yang sudah saya siapkan, silakan kalian semuanya kembali ke posisi semula ya, berbaris seperti biasa tadi. Oke, silakan. Iya. Terima kasih. Ternyata Nadia Arsil ya, skornya paling tinggi nih, 4.830. Oke. Ya, berarti sebagian besar kalian sudah paham ya dari apa yang sudah saya sampaikan ya. Jadi nanti kalau misalnya di sesi berikutnya, ini kan sesi ke-6. Nah, nanti sesi 7 dan seterusnya kalian bisa
ini ya lebih paham lagi ya dengan komunikasi dalam konseling kebidanan. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk pertemuan ke-6 ini saya akhiri. Nanti untuk sesi berikutnya, untuk sesi ke-7 dan seterusnya ya, karena kan masih ada banyak ya pertemuannya ya, karena kan total pertemuan kita itu kan ada sekitar 16, berarti masih kurang berapa, 10 kali pertemuan lagi ya. Jadi menuju ke UAS atau mungkin nanti UTS dulu ya sebelum UAS, kalian bisa lebih memahami lagi ya teori-teori yang sudah disampaikan dan bisa nanti mengerjakan soal pada saat kalian ujian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Sebagai penutup, demikianlah gambaran singkat implementasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan DIE pada mata kuliah komunikasi dalam kebidanan. Saya sebagai dosen kebidanan berkomitmen terus meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menghasilkan bidan yang profesional dan mampu berkontribusi secara luas di masyarakat, serta mampu melakukan komunikasi secara efektif khususnya pada kesehatan ibu dan anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.